anak kelas 2 pada kemana ya? Kok sepi? Apa semuanya masih tidur? Ada telepon. Oh, HP-nya Bu Astrid. Ada telepon, siapa ya? Hah? Mbak Google? Mbak Google nelpon. Apaan yang Mbak Google nelpon? Angkat nggak ya? Coba deh angkat aja ya. Nih anak-anak, kita angkat aja ya. Telepon dari Mbak Google. Bu Astrid speakerin biar anak-anak juga dengar, oke? Halo Ibu Astri, Halo Mbak Google. saya ada teka-teki untuk Ibu Astri. Ada anak kelas 2 juga. Hihihi. Oh, teka-teki. Siapa takut Mbak Google, ayo. Hihi, cie ada yang gak sabaran. Baik, kenapa ayam merem kalau lagi berkokok? Apa ya? Aduh, apa ya? Pasti nggak tahu. Anak-anak kelas 2, pada tahu nggak jawabannya? Pasti nggak tahu nih jawabannya. Gak tahu ya, hihihi. Ya udah mikir aja dulu. Mbak Google tunggu ya. Nah, anak-anak, tadi Mbak Google bilang Mbak Google beri kesempatan untuk Ibu Astrid dan juga anak-anak untuk menjawab teka-tekinya. Nah, anak-anak semua bisa bantu Bu Astrid kan jawab teka-teki dari Mbak Google? Yang tahu, ayo tulis di kolom komentar ya, biar kita nggak kalah dari Mbak Google. Oke? Sip, 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 sip. Selamat pagi, 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 pagi. Apa kabar? Saya sehat, saya siap melayani. Vincentius, care, aware, resilient, smart. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, semuanya tetap semangat, dan semuanya tetap riang gembira. Oke, pada pagi hari ini Bu Astri mau lihat dulu semangat dari anak kelas 2A, 2B, dan juga kelas 2C. Bu Astri mau lihat kira-kira kelas mana ya yang paling semangat, apakah 2A, 2B, dan juga 2C. Nah, sekarang Bu Astri langsung uji kekompakan dari masing-masing kelas. Kita mulai dari kelas 2A. Halo kelas 2A, mana suaranya? Luar biasa. Halo kelas 2B, mana ketawanya? Rame juga. Halo kelas 2C, mana tepuk tangannya? Luar biasa. Ternyata anak kelas 2A, 2B, dan juga 2C semuanya luar biasa semangat. Bu Astri, Bu Murni, dan juga Bu Feby bangga dengan anak kelas 2A, 2B, dan juga 2C. Oke, tetap semangat. Anak-anak kelas 2 tersayang, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita simak video berikut ini.
Nah, anak-anak, semuanya sudah nonton kan video yang baru saja Bu Astri tayangkan? Sudah nonton dengan saksama kan? Nah, sekarang Bu Astri mau tanya, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Ayo. Ya, benar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Bu Astri ulangi, kita akan mempelajari tentang kerjasama dalam keberagaman. Anak-anak semua tahu nggak arti dari kerjasama? Ada yang tahu nggak? Ayo pikir-pikir arti dari kata kerjasama. Oke, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang berikutnya keberagaman. Anak-anak tahu tidak arti dari keberagaman? Ayo pikir-pikir. Arti dari keberagaman, beragam. Oke, arti dari keberagaman adalah perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam. Bu Astri ulangi, arti dari keberagaman adalah perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam. Anak-anak kelas 2 tersayang, keberagaman itu dapat dilihat dari berbagai aspek atau berbagai hal. Yang pertama, dari agama. Anak-anak sekalian sudah mempelajari ya berapa agama yang diakui di Indonesia dan nama tempat ibadahnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan anak kelas 2 masih mengingat materi pada tema sebelumnya, sehingga pada pembelajaran pagi ini Bu Astri tidak perlu membahasnya kembali ya. Bu Astri tidak perlu membahasnya kembali karena Bu Astri yakin anak-anak semua masih mengingat materi di tema sebelumnya ya. Jadi kalau anak-anak itu kalau tema yang sebelumnya sudah berlalu bukan berarti tidak dipelajari lagi ya, karena pada tema sebelumnya dan tema yang sekarang masih ada kaitannya. Oke, sekarang yang kedua. Keberagaman yang kedua dapat dilihat dari suku. Ya, di sekolah, di kelas 2, masing-masing siswa mempunyai suku yang berbeda. Anak-anak juga sudah mempelajari ya berbagai suku yang ada di wilayah Indonesia. Jadi Bu Astrid tidak usah menjelaskan kembali. Oke? Nah, yang ketiga adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Yang ketiga, warna kulit ya. Warna kulit. Ada yang hitam, putih, ataupun sawo matang. Nah, yang berikutnya adalah hobi. Nah, anak-anak, setiap orang itu mempunyai hobi yang berbeda. Bahkan di dalam di kelas 2A atau 2B atau 2C pun setiap anak mempunyai hobi yang berbeda. Misalnya Noel mempunyai hobi menyanyi, Chriselle melukis, Regan hobinya bermain bola. Jadi setiap anak itu mempunyai hobi yang berbeda-beda ya. Tidak mungkin anak kelas 2 seluruhnya hobinya menyanyi semua. Nah, itu berarti tidak beragam. Anak-anak sekalian, adakah yang bisa menyebutkan salah satu contoh kerjasama dalam keberagaman? Apakah ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contoh kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Apakah anak-anak semua sudah menunjukkan sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah? Ayo diingat kembali, dipikir-pikir, apakah anak-anak pernah menunjukkan sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah? Diingat-ingat, ayo. Apakah sudah pernah atau belum pernah?
anak-anak tahu contoh kerjasama dalam keberagaman di sekolah, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Silahkan. Anak-anak, kali ini kelompok Naomi akan mengadakan piket kelas. Mi, kamu menyapu. Miyuki, kamu merapikan meja menggunakan kemonceng. Di Sally, kamu merapikan kaleng-kaleng yang di perasan. Tatan, kamu merapikan kursi. Aku akan menghapus papan. Hapus ya, Bu.
Pura-pura jalanku lebih pelan dariku. Ini aku berjalan. Apakah kamu bertemu denganku, kelinci? Aku ingin dengan kamu lomba lari. Tapi aku tahu pasti kamu menolaknya. Baiklah, kelinci. Aku terima tantanganmu. Oke, pagi kita bertemu di lapangan untuk berlomba lari. Sekian dari drama kami. Terima kasih. Berlomba lari. Hei kalian semua, siapa yang berani menantangku? Kelinci sombong, apakah kau tidak bosan dengan diri kamu yang seperti itu? Gajah, pasti kau tidak bisa melawanku. Dapatkah kamu menghargai hewan lainnya, kelinci? Pura-pura jalanmu sangat lambat, pasti kamu tidak bisa mencapai dari sini. Memang aku seperti ini, apa kamu merasa terganggu? Besok pagi aku akan menantangmu. Apakah kau menerima tantanganku? Aku terima tantanganmu. Besok siang aku tunggu kamu di lapangan. Baik, Kelinci. Semakan di dadamu semangat ciptaan jiwa, kibarkan panjimu seperti tamate, kampus insensius kami berdekat mimpi yang menjadi cerdas. Semakan di dadamu semangat sangkaan cinta, kibarkan panjimu seperti tamate di kampus insensius kami berdekat mimpi yang muda yang tumbuh kreatif inovatif. Nah, anak-anak, itulah contoh kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Jadi kalau tadi ada anak-anak yang bilang bahwa dia tidak pernah kerjasama dalam keberagaman di sekolah, berarti dia nggak ingat. Dari video yang sudah Bu Astri tampilkan, anak-anak di situ sudah terlihat bahwa semua anak-anak kelas 2 sudah pernah menunjukkan sikap kerjasama dalam keberagaman. Ya, dilihat dari agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan juga hobi. Nah, anak-anak sekalian, ternyata keberagaman itu tidak hanya dilihat dari jenis kelamin, hobi, agama, dan juga suku, tapi bisa dilihat juga dari usia. Ya, kerjasama dalam keberagaman, yaitu usia. Adakah yang bisa memberikan contoh kerjasama dalam keberagaman dilihat dari usianya? Adakah yang pernah menunjukkan sikap tersebut?
Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Nah, itu ada gambar ya. Ada Noel bersama mamah dan juga papahnya Noel ya. Di situ Noel, mama dan papahnya sedang bekerja sama untuk membuat kolase kertas, untuk menyelesaikan kolase kertas. Anak-anak tentu ingat ya, waktu kita ada perlombaan di sekolah, semua orang tua diikut sertakan dan salah satunya adalah Noel. Nah, waktu itu Noel juara berapa anak-anak? Oke, waktu itu Noel juara 1 ya. Nah, mungkin anak-anak bisa melihat dari gambarnya, Noel, mamah dan papahnya Noel begitu kompak untuk menyelesaikan kolase kertasnya. Noel terlihat begitu tekun ya anak-anak. Sangat tekun Noel, sehingga kolase kertasnya dapat diselesaikan tepat waktu dan juga mendapat juara. Nah, contoh berikutnya anak-anak. Lihat kembali gambar di samping. Nah, ada Nathan dan juga mamanya. Jadi, kerjasama itu tidak harus bersama mama atau papa. Jadi kerjasama itu kalau sudah terdiri dari 2 orang, itu sudah dikatakan kerjasama. Seperti Nathan dan juga mamanya. Nathan dan juga mamanya sama-sama menyelesaikan kolase kertas di sekolah ya. Nathan begitu tekun, mamanya juga tekun dalam menyelesaikan kolase kertasnya. Nah, anak-anak, dari kedua gambar tersebut, anak-anak bisa melihat ya, Noel umurnya 7 tahun. Mama Noel umurnya berapa? Papa Noel umurnya berapa? Gitu. Jadi meskipun mereka berbeda usia, begitupun Nathan dengan mamanya, meskipun mereka berbeda usia, tapi mereka tetap bersatu, tetap kompak, tetap bekerja sama untuk menyelesaikan apa yuk? Menyelesaikan tujuan bersama. Tadi pada gambar tujuannya adalah menyelesaikan kolase kertas. Jadi anak-anak tidak boleh kalau misalnya kerjasama nih menyelesaikan kolase kertas bersama orang tua, tiba-tiba si Noelnya malah biarin aja si mama sama papa aja yang menyelesaikan kolase kertasnya, aku jalan-jalan aja dulu keliling kelas jalan-jalan. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya. Tapi pada gambar Noel sudah menunjukkan sikap yang sangat bagus. Oke anak-anak tersayang, sekarang Bu Astri minta anak-anak mengerjakan latihan yang ada di buku pena halaman 124 nomor 1 dan juga nomor 2. Kerjanya yang teliti ya, kerjanya teliti, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Jangan lupa kalau menulis, perhatikan penggunaan huruf kapital dan juga tanda titik. Meskipun di pembelajaran PKN tetap memperhatikan tanda titik dan juga penggunaan huruf. Oke anak-anak, sekian dulu. Bu Astri lupa, pada video pembelajaran sebelumnya kan Bu Astri memberikan 1 nomor soal tuh buat anak-anak. Berarti sekarang Bu Astri harus membacakan siapa saja yang masuk pada tanggal. Waduh, Bu Astri hampir lupa ya, pasti semuanya udah pada ngambek tuh. Oke, kita langsung saja ya, mulai dari anak-anak kelas 2A. Nah, di sini Bu Astri sudah punya data jawaban yang sudah dikirimkan baik melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar. Bu Astri sudah data semuanya dari anak kelas 2A, 2B dan juga anak-anak kelas 2C. Bu Astri yakin pasti anak-anak semua sudah sangat penasaran. Bahkan bukan hanya penasaran saja, tapi sudah ada yang deg-degan tuh. Oke, langsung saja dari kelas 2A. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Tada! Nah, sudah terlihat ya siapa-siapa saja yang berada di tangga urut 1, urut 2 dan juga seterusnya. Bu Astri bacakan juga ya. Yang berada di tangga pertama ada Darren, Sain, Kimi, Gio, Elizabeth, dan juga Gracia. Yang berada di tangga kedua
ada Chelsea, Noel, Ceta, Ben, dan juga Rachel. Di tangga ketiga ada Ebi, Dea, Erto, Kenzi, dan juga Kadita. Di tangga keempat ada Bastian, Lionel, Joel, Chrisel, dan juga Quincy. Sementara di tangga kelima ada Amel, Nathan, Ken, Leo, Matthew, dan juga Gareth. Di tangga keenam ada Nathanael, Nathan Rafael, Amel, dan juga Miyuki. Di tangga ketujuh ada Losian, Novan, dan juga Naomi. Hai anak-anak, mari kita memberikan tepuk tangan untuk anak-anak kelas 2A. Oke anak-anak, yang berikutnya Bu Astri bacakan tangga dari anak kelas 2B. Kalau yang kemarin anak kelas 2B hanya ada beberapa anak yang mengirimkan jawaban. Nah sekarang begitu banyak anak yang mengirimkan jawabannya baik melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar. Kita berhitung sama-sama untuk menampilkan tangganya. 1, 2, 3, tarang! Nah, sudah terlihat ya siapa-siapa saja yang berada di tangga 1, 2, dan juga seterusnya. Bu Astri bacakan. Yang berada di tangga pertama ada Selin, Kenzi, Edward, dan Langit. Di tangga kedua ada Gisela, Grego, Dea, Aquila, dan juga Francisca. Di tangga ketiga ada Kelly dan juga Nathan. Sementara di tangga keempat hanya ada Daryl. Di tangga kelima ada Kenny, ada Reinhard, ada Elin, dan juga Beatrice. Mari kita memberi tepuk tangan untuk anak kelas 2B. Nah, yang terakhir kita tampilkan tangga untuk anak kelas 2C. Yang kelas 2C pasti dari tadi sudah begitu penasaran ya, karena anak kelas 2C dibacakan yang paling terakhir. Tapi di video selanjutnya Bu Astri akan membacakan anak kelas 2C yang paling awal ya. Kemudian biar anak kelas 2C nggak lama nunggunya ya. Anak-anak, mari kita berhitung bersama-sama untuk menampilkan tangga dari anak-anak kelas 2C. 3, 2, 1, tada! Oke, sudah terlihat siapa-siapa saja yang masuk nominasi pada pembelajaran kali ini. Bu Astri bacakan ya. Yang berada di tangga pertama ada Joa. Untuk kelas 2C yang berada di tangga pertama hanya ada satu orang, yaitu Joa. Selamat ya Joa. Yang berada di tangga kedua ada Adrian, satu orang juga. Yang berada di tangga ketiga ada Bintang, Jojo, dan juga Kuina. Di tangga keempat ada Nagabe. Di tangga kelima ada Samuel. Di tangga keenam ada Bianca dan Kenzo. Di tangga ketujuh ada beberapa anak, yaitu Pavel, Juan, Audrey, dan juga Jeremy. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kelas 2. Oke anak-anak kelas 2, sebelum Bu Astri mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Astri punya satu nomor soal nih buat anak-anak semua. Soalnya ada di samping ini. Nah anak-anak semua, lihat kan ada gambar atau ada fotonya Debbie bersama adiknya Gaby. Debbie dan adiknya Gaby sedang bekerja sama untuk membuat es kelapa. Sekarang Astri mau tanya, kerjasama yang dilakukan oleh Debbie dan adiknya adalah kerjasama dalam keberagaman. Dilihat dari apanya anak? Apakah dilihat dari suku, agama, usia, warna kulit, jenis kelamin, atau dilihat dari hobinya? Nah, anak-anak boleh mengirimkan jawabannya di
kolom komentar seperti biasa, atau boleh langsung mengirimkan jawabannya lewat WhatsAppnya Bu Astri, Feby, atau Murni. Bu Astri harap di video pembelajaran kali ini banyak anak-anak yang mengirimkan jawabannya. Itu adalah salah satu bukti kalau anaknya memang benar-benar memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Astri mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias mengirimkan jawabannya, baik melalui kolom komentar ataupun melalui WhatsApp kepada Ibu Astri, Ibu Murni, dan juga Ibu Feby. Luar biasa buat anak-anak sekalian ya. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Bu Astri pada pagi hari ini. Bu Astri harap anak-anak bisa memahami dengan baik apa yang sudah Bu Astri jelaskan. Bu Astri minta maaf jika Bu Astri ada salah kata atau ada beberapa kata yang mungkin anak-anak kurang mengerti dan kurang memahami arti dari kata-kata tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.